Halo teman-teman, kembali lagi di channel TBDpedia, partner setia belajarmu. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu dimanapun berada. Ketemu lagi nih kita di sesi Bahso, bahas soal uji kompetensi program studi teknologi Bank Darah. Yang kali ini kita sudah masuk ke episode ke-30. Artinya apa teman-teman? Artinya ini merupakan episode tengah dari TBDpedia. Asal teman-teman tahu ya, Bahso ini akan ada 60 episode loh. Jadi tetap setiap belajar bersama kami ya teman-teman. Sebagai bentuk komitmen dari TBDpedia untuk selalu menemani teman-teman dalam mempersiapkan ujian kompetensi, kami hadir 3 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, di episode ke-30 ini akan kita bahas soal ujian kompetensi pada area kompetensi keterampilan pelayanan darah dengan subkompetensi pengambilan darah. Seperti biasa, soal yang dibahas sebanyak 3 soal dan masing-masing soal harus teman-teman selesaikan dalam waktu 1 menit. Jadi jangan pernah di skip ya teman-teman. Yuk kita belajar bareng dengan cara tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Tapi sebelum kita mulai, yuk tunjukin dukungan teman-teman dengan cara klik like, subscribe, dan juga share ya video ini ke teman-teman yang lain nih. Jadi persiapkan diri teman-teman, yuk kita mulai dari soal yang pertama.
luar biasa. Gimana teman-teman? Sudah ditulis belum nih jawabannya di kolom komentar? Kalau belum, kita tunggu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk kita mulai dari pembahasan soal yang pertama. Seorang calon pendonor datang ke UTD untuk donor rutin. Pendonor dinyatakan lolos seleksi dan dilanjutkan ke tahap pengambilan darah. Penusukan vena pertama gagal dan pendonor setuju untuk dilakukan penusukan vena kedua. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Di sini ada opsi A sampai E dari melanjutkan pengambilan darah, kemudian menyiapkan kantong darah baru, membersihkan area vena cubiti, sampai menuliskan kode mislek pada kantong darah. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, kita lihat dulu di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 tahun 2015, tepatnya di halaman 74. Jika penusukan vena kedua harus dilakukan ketika penusukan pertama gagal, itu diperbolehkan untuk dilakukan ya teman-teman. Dengan catatan apa? Donor menyetujui, kemudian kita juga harus mengganti kantong darah dengan kantong darah yang baru. Dan juga kita harus mengganti ke lengan yang lain. Misal di penusukan pertama teman-teman menusuk di lengan sebelah kanan. Kemudian di penusukan kedua teman-teman tidak diperkenankan untuk menusuk lengan sebelah kanan kembali, tapi teman-teman harus berpindah ke lengan di sisi sebelah kiri. Nah, jadi teman-teman, jika penusukan vena pertama gagal dan kemudian pendonor sudah setuju nih untuk dilakukan penusukan vena kedua, maka langkah yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus menyiapkan kantong darah yang baru atau opsi B. Karena apa? Kalau melanjutkan pengambilan darah itu tidak mungkin dilakukan. Kan di sini di soalnya sudah dijelaskan ya teman-teman, kalau penusukan vena pertama gagal. Artinya apa? Teman-teman tidak diperkenankan untuk melakukan reposisi jarum untuk melanjutkan pengambilan darah. Kemudian membersihkan area vena cubiti pendonor. Tentunya sebelum membersihkan area vena, ya kita sebagai TPD otomatis harus menyiapkan kantong darahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ke pembahasan soal yang kedua. Seorang TPD bertugas di bagian aftab. Pada saat TPD akan melakukan pengambilan darah, TPD melakukan validasi kantong darah dan kondisi kantong darah baik, steril, serta tidak ditemukan adanya kerusakan pada jarum dan selang, serta antikoagulan berwarna keruh. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus di atas? A. Menyadap darah, B. Membuang antikoagulan, C. Mengganti kantong darah, D. Mendokumentasikan kantong, dan juga E. Meminta pertimbangan keatasan. Nah, jawabannya apa nih teman-teman? Oke, benar ya, jawabannya adalah C. Mengganti kantong darah. Sebelum melakukan pengambilan darah, teman-teman sebagai seorang TPD yang profesional tentunya harus memperhatikan kondisi kantong darah terlebih dahulu. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 tahun 2015, tepatnya di halaman 72, kondisi fisik dari kantong darah sebelum dilakukan pengambilan darah harus dipastikan dalam kondisi yang steril, berada pada sistem yang tertutup, kemudian tidak rusak atau tidak ada kelainan pada kemasan, selang, jarum, dan label, juga tidak ada perubahan pada warna antikoagulan. Tidak boleh ditemukan adanya kontaminasi pada permukaan maupun di dalam kantong darah, dan juga kantong darahnya dalam kondisi yang kering serta tidak lembab. Di sini di soal dijelaskan kalau kondisi kantong darahnya baik, steril, tidak ditemukan adanya kerusakan pada jarum dan selang serta antikoagulan berwarna keruh. Yang bermasalah di sini apa teman-teman? Antikoagulannya berwarna keruh. Artinya apa? Kantong darah tersebut meskipun dalam kondisi yang baik, maka tidak diperkenankan untuk digunakan dalam proses pengambilan darah.
Artinya apa? Teman-teman harus mengganti kantong darahnya terlebih dahulu atau opsi C. Jadi teman-teman, antikoagulan dalam kantong darah ini berperan ya, sangat penting untuk menjaga kualitas produk darah kita dalam kondisi yang baik dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Seorang TPD sedang melakukan proses aftab pada pendonor. Saat proses aftab sedang berlangsung, pendonor mengaku merasa takut dengan proses pengambilan darah. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? A. Melanjutkan aftab, B. Menenangkan pendonor, C. Menghentikan pengambilan darah, D. Meminta pendonor memejamkan mata, dan E. Memanggil rekan TPD untuk membantu aftab. Pasti sering banget ya teman-teman, besok ketika teman-teman sudah bekerja menjadi seorang TPD yang profesional, tentunya tidak menutup kemungkinan teman-teman akan menemukan pendonor yang mengaku merasa takut saat proses pengambilan darah. Apa yang harus dilakukan? Oke, di sini saya mengambil sumber dari sebuah artikel dengan judul Management of Young Blood Donors dari jurnal Transfusion Medicine and Hemotherapy yang ditulis oleh Bruce. Nah, dari artikel yang ditulis oleh Bruce ini menyatakan jika anxiety atau suatu rasa ketakutan dan kecemasan dari pendonor ini dapat diatasi dengan beberapa cara ya teman-teman. Yang pertama adalah tentunya kita sebagai seorang TPD dituntut untuk selalu komunikatif ya, untuk mencairkan suasana agar pendonor ini tidak tegang. Nah, di artikel ini juga tertulis kalau TPD yang sangat interaktif dan juga dapat menenangkan pendonor ini dapat mengurangi risiko kecemasan pada pendonor dan juga dapat membuat pendonor merasa lebih nyaman saat proses pengambilan darah. Jadi yang sangat mungkin dilakukan teman-teman jika menemukan kondisi ini adalah dengan cara menenangkan pendonor. Menenangkan pendonor ini bisa dilakukan dengan cara mengajak mengobrol, kemudian menanyakan kondisi pendonor, apakah hari ini dalam kondisi yang sehat dan bahagia tentunya ya. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan soal kita pada Bakso episode ke-30. Sampai jumpa lagi. Sekali lagi saya ingetin ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you.